Rupanya lu belum mampus ya. Tangan lu udah buntung, masih belum tobat. Apa yang perlu gua habisin? Lu rupanya tukang colok company ya. Setan lu. Di utara Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di kawasan Marunda, Jakarta Utara, terdapat sebuah rumah panggung yang syarat akan sejarah dan juga kebudayaan. Sebuah rumah yang menyandang nama dari Jawara Betawi. Seorang pahlawan sekaligus bandit yang menentang para kompeni Belanda. Ini dia rumah Si Pitung. Rumah Si Pitung merupakan destinasi wisata budaya atau cultural tourism yang ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 1993 dan 1998. Rumah ini berlokasi di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Kampung Marunda Pulo, nomor 2 RT 2 RW 7, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing. Beroperasi setiap hari kecuali hari Senin. Untuk mencapai lokasi rumah Si Pitung ini terhitung sangat gampang, guys. Pilihannya mulai dari kendaraan pribadi seperti mobil, motor, dan juga kendaraan umum seperti Transjakarta dan juga kereta. Nah, kali ini kita bakal bawa kalian jalan-jalan ke rumah Si Pitung naik kereta nih guys. Bagi kalian yang datang dari daerah Cikarang, Bekasi, Tangerang, dan juga Banten, bisa transit di stasiun Kampung Bandan, lalu menuju stasiun Tanjung Priuk. Dan bagi kalian yang berasal dari daerah Depok, Bogor, dan juga Jakarta, bisa transit di stasiun Jakarta Kota dan menuju stasiun Tanjung Priuk juga guys. Setelah sampai di stasiun Tanjung Priuk, kita bisa lanjut jalan sebentar ke halte Tanjung Priuk, lalu naik Jaklingko 15 sampai di depan jalan rumah Si Pitung. Dan ingat ya guys, patokannya itu gapura yang ada tulisan ini. Jangan lupa juga untuk bawa kartu uang elektronik sebagai pembayaran untuk Jaklingko. Oke? Oke guys, sekarang kita udah berada di depan kawasan rumah Si Pitung. Lebih tepatnya kita sekarang udah berada di lahan parkirnya. Bagi kalian yang membawa kendaraan pribadi seperti mobil dan juga motor, kalian bisa parkir di sini dengan harga yang berbeda-beda. Untuk mobil kalian bisa parkir dengan harga Rp10.000 dan juga untuk motor kalian bisa parkir dengan harga Rp5.000. Dan ini parkirnya itu bukan per jam guys, tetapi per kunjungan kalian ke rumah Si Pitung. Terus for your info juga guys, ini kalau kalian lihat kita dari awal jalan dari sana sampai kita bahkan ke depan rumah Si Pitung ini, kenapa isinya itu ada rawa sama empang, itu ada ceritanya guys. Jadi dulu kawasan ini tuh merupakan endapan dari Sungai Marunda. Nah, endapan Sungai Marunda ini pas udah mulai berubah jadi daratan itu didukung dengan dangkalnya air laut yang ada di belakang rumah Si Pitung. Karena itu daerah rumah Si Pitung ini dijadikan namanya Marunda Pulo. Sebelum masuk ke rumah Si Pitung, tentu dong kita harus beli tiket masuk. Nah, beruntungnya pas nyampe di depan rumah Si Pitung, kita bisa langsung lihat loket tiketnya guys. Harga tiket di rumah Si Pitung ini terhitung cukup variatif dan murah. Mulai dari Rp5.000 sampai Rp15.000 untuk wisatawan lokal dan Rp50.000 untuk wisatawan mancanegara. Oke guys, sekarang kita udah ada di rumah Si Pitung nih. Mungkin lebih tepatnya sekarang kita ada di bawahnya rumah Si Pitung. Jadi emang begini ya guys, bentukan rumah Si Pitung ini emang kayak rumah panggung Betawi yang ada di daerah pesisir gitu. Dan info penting juga guys, kalau rumah Si Pitung ini sebenarnya bukan punyanya Si Pitung, jadi bukan rumahnya Si Pitung sebenarnya. Rumah Si Pitung ini merupakan rumah dari pedagang ikan asal Bugis, juragan ikan asal Bugis yang namanya Haji Safiuddin. Jadi Haji Safiuddin ini orang yang punya dan membangun rumah ini pada dekade 1880-an. Dan kemudian pada dekade 1890-an ketika Si Pitung terdesak dikejar sama company, Si Pitung ini bersinggah di rumahnya Haji Safiuddin. Dan jadi rumahnya ini bukan rumahnya Si Pitung pada dasarnya, rumahnya Haji Safiuddin yang disinggahi oleh Pitung. Tak lama Pitung bersinggah di rumahnya Haji Safiuddin, dia itu sebelum pergi itu membuat sebuah skenario di mana Si Pitung membuat seakan Haji Safiuddin itu menjadi korban dari perampokannya karena Si Pitung ini merupakan seorang bandit, sehingga Haji Safiuddin bisa terbebas dari jeratan pidana dari para company waktu itu.
Yah, kalau bukan rumahnya si Pitung berarti udah nggak menarik lagi dong rumah ini. Yah, kalau bukan rumahnya si Pitung berarti nggak sesuai judul dong buat rumah ini. Tunggu dulu guys, sebentar. Asal kalian tahu kalau rumah si Pitung ini merupakan hasil akulturasi loh guys dari dua budaya, yaitu budaya suku Bugis dan juga budaya suku Betawi. Loh, suku Bugisnya dari mana? Jadi gini, kalau kalian inget, Haji Safiuddin itu merupakan juragan ikan asal Bugis. Ingat tuh, karena Haji Safiuddin berasal dari suku Bugis, dia membawa budaya Bugis dan gaya arsitekturnya, yaitu di mana tiang penyangga ini bisa mencapai 2 meter, karena biasanya di rumah panggung itu cuma mencapai 30 sampai 60 cm. Dan juga untuk bagian Betawinya, bagian adat Betawinya itu ada di bangunan utamanya rumah ini guys. Sampai juga bagian atapnya, di mana atapnya itu berbentuk pelana seperti rumah kebaya di Betawi. Begitu guys. Info terakhir adalah kalau tiang penyangga ini yang merupakan bagian dari arsitektur suku Bugis ini menggunakan kayu jati guys. Dan untuk bangunan utama hingga atap dan gentengnya itu menggunakan kayu ulin sebagai bahan utamanya. Gimana? Makin menarik nggak sih guys buat jadi rumah si Pitung ini? Kalau begitu, mari kita kunjungi apa aja sih isi dari bangunan utama rumah si Pitung ini. Let's go! Oke guys, sekarang kita udah berada di teras depan rumahnya si Pitung yang langsung terhubung dengan ruang tamunya guys. Nah, kita baru ada di teras depan nih, tapi udah kental banget nih kita kerasa ornamen dan juga bagian-bagian khas Betawinya. Yang pertama tentu aja yang udah kita lewatin yaitu tangga atau yang di Betawi namanya balak suji. Balak suji ini memiliki filosofis bahwa rumah tangga itu dibangun step per step, jadi nggak bisa langsung ke atas guys. Dan balak suji ini juga dipercaya sebagai penolak bala ataupun penolak sial. Ornamen atau bagian kedua yang bakal kita bahas kali ini adalah gigi balang guys. Gigi balang ini yang biasa kalian lihat di ujung bawah sebuah genteng rumah Betawi yang biasanya berbentuk sebuah segitiga runcing ke bawah gitu guys. Nah, gigi balang ini menyimbolkan sebuah kegagahan, kekokohan, dan juga memberikan sebuah wibawa di rumah yang dipakainya. Dan untuk gigi balang di rumah si Pitung ini memiliki bentuk yang khusus dan berbeda dari rumah Betawi yang biasanya guys. Nah, bisa dilihat ya guys, kalau rumah si Pitung ini isinya merupakan pameran barang tradisional Betawi. Dan banyak barang tradisional Betawi ini merupakan replika dari yang aslinya guys. Tapi kalian gak usah khawatir meskipun barang ini replika. Semisal kasur tidur yang di samping saya ini pun replika, para pihak pengelola tidak merubah sama sekali tata ruang rumah ini guys. Mereka cuma merenovasi kualitas rumah ini biar kita masih bisa merasakan keotentikan dari rumah ini seperti di zaman primanya guys. Nah, sekarang kita udah berada di ruangan paling luas di rumah si Pitung nih, yaitu ruang keluarga. Kira-kira kenapa sih ruang keluarga ini menjadi ruangan terbesar di rumah si Pitung? Itu karena ruangan keluarga ini pada zaman dulu itu digabung dengan dapur guys. Utamanya ruang keluarga di rumah si Pitung ini memamerkan barang-barang dan peralatan tradisional Betawi seperti sebelumnya juga guys. Mulai dari seperangkat meja makan, alat musik Betawi seperti tehian dan juga rebana Betawi, juga peralatan tradisional Betawi seperti lesung, dandang, dan juga bakul. Sekarang kita berada di ruangan paling belakang rumah si Pitung, yaitu teras belakang nih guys. Teras belakang sendiri isinya kurang lebih sama seperti di teras depan. Jadi untuk menyimpulkan, tata rumah ruang si Pitung ini terdiri dari 5 ruang utama guys. Pertama teras depan, kedua ruang tamu, ketiga kamar tidur, keempat ruang keluarga sekaligus dapur, dan yang terakhir di belakang saya adalah teras belakang. Bangunan seluas 500 meter persegi ini sudah mengalami renovasi sejumlah 2 kali guys, pada tahun 2010 dan juga tahun 2012. Meskipun begitu, pihak pengelola tidak pernah gagal untuk menjaga keotentikan dari rumah si Pitung, sehingga kita bisa merasakan bagaimana tinggal di rumah Haji Safiuddin pada zaman si Pitung itu guys. Membahas tempat wisata tidak lengkap gak sih kalau kita tidak membahas apa aja sih fasilitas yang berada di sini? Kalau begitu, mari kita lihat apa saja sih fasilitas yang ada di rumah si Pitung. Rumah si Pitung sendiri memiliki banyak fasilitas yang bisa diakses oleh para wisatawan.
mulai dari musola, toilet, tempat duduk, lapangan, area serbaguna, tempat sampah, wastafel, dan juga toko souvenir. Selain itu, kawasan seluas 3.000 meter persegi ini juga dapat memastikan keamanan kalian dan menawarkan jasa tour guiding gratis di Rumah Si Pitung ini guys, agar kalian bisa mengenal lebih dalam mengenai Rumah Si Pitung ini. Kalau kalian ingin mencari info terkini dan info terbaru mengenai Rumah Si Pitung, kalian dapat mengunjungi laman Instagram @museumkebahagiaan_jkt atau juga ke web khusus dinasKebudayaan.jakarta.go.id. Kenapa mereka? Karena Museum Kebahagiaan Jakarta merupakan pengelola Rumah Si Pitung yang berada di bawah Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan. Kalau semisalnya kalian mau cari penginapan yang dekat dari Rumah Si Pitung, kalian bisa menginap di hotel-hotel ini dengan variasi harga per malam yang menyesuaikan dompet kalian guys. Rumah Si Pitung tidak hanya menjadi destinasi wisata saja, tetapi juga menjadi cermin bagi sejarah dan juga hasil akulturasi yang bertahan lebih dari 1 abad. Mari kita kunjungi Rumah Si Pitung dan rasakan sendiri keindahan dari budaya Betawi yang kental yang dipadukan dengan sejarah perjuangan rakyat.